Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam sejenak, kita mari mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami. Sejak kami bangun dan di sore hari ini sampai malam Tuhan, kami mau beristirahat malam. Sebelumnya kami mau mendengar firman-Mu. Ya Tuhan, berfirmanlah dan biarlah Roh-Mu menguatkan hati kami, memahami, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sebagaimana tertulis dalam Almanak HKBP adalah dari kitab Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai 10. Dan pembimbing renungan adalah dari ayat 8 dan ayat 9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Belajar taat dari penderitaan. Tidak sedikit orang tua sekarang ini menghindari penderitaan anak-anaknya, diganti dengan memanjakannya, dengan kesenangan dan kenikmatan. Sebagian beralasan, anak saya tidak ingin seperti saya di masa kanak-kanak dan remaja yang amat banyak mengalami penderitaan. Sakit sekali itu, katanya. Ada alasan lain, untuk apa menderita jika selagi ada yang bisa dinikmati dan membuat dia senang di dunia ini. Dua alasan ini bisa mewakili banyak alasan yang orang selalu pakai untuk menghindari penderitaan, termasuk tidak memberi kesempatan anak-anaknya menderita. Malam ini melalui firman Tuhan kita mau dengar suatu hikmat tentang penderitaan bagi seorang beriman. Belajar dari perjalanan hidup Tuhan Yesus. Bukan tidak ada penderitaan, walaupun Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Justru ada banyak penderitaannya, termasuk di masa kecilnya. Harus berjalan kaki dari Nazaret ke Yerusalem. Pernah lapar dan haus, berjalan kaki dari desa ke desa untuk menyampaikan kabar baik. Harus menyediakan makanan bagi banyak orang. Belum lagi menghadapi sikap orang-orang yang menentangnya. Bahkan dia dijual oleh muridnya sendiri. Semua penderitaannya berpuncak pada penyiksaan dan penyaliban yang dialaminya. Menjelang puncak derita itu, Tuhan Yesus mengambil satu kesempatan di tempat khusus di Getsemane. Dan dia berdoa. Inti doanya adalah, "Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Semua kita tahu bahwa frasa cawan di sini adalah penderitaan. Karena beratnya penderitaan yang akan dihadapinya, Yesus memintakan agar dilewatkan saja. Tetapi jika kehendak Tuhan berkata harus menjalaninya, maka Dia akan jalani. Lihat, penderitaan di dalam kehendak Tuhan akan dikehendakinya. Kemudian ketaatannya menjalani penderitaan di dalam kehendak Tuhan
dikatakan oleh penulis Ibrani menjadikan dia sebagai pokok yang baik bagi banyak orang. Tetapi perhatikan, berkaitan dengan penderitaan itu, ada kata belajar. Lengkapnya disebut belajar menjadi taat. Kata belajar itu mengindikasikan ada suatu proses menjadi taat. Tentu di dalam proses itu ada dinamika, naik turun, suka dan duka bergantian, ketawa dan tangis. Namun dia tetap taat kepada kehendak Tuhan. Belajar menjadi taat di dalam penderitaan atas kehendak Tuhan. Menderita itu perlu, sebab belajar menjadi taat dari dinamika dan kehidupan yang dikehendaki Allah akan membuat sempurna dalam kehidupan. Kini pertanyaannya bagi sobat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan. Bersediakah Anda menderita di dalam kehendak Tuhan? Dan ingat bahwa orang yang mau belajar menjadi taat di dalam penderitaan itu kepada kehendak Tuhan, maka dia akan menerima kesempurnaan hidup, yaitu keselamatan dari Tuhan. Dan tentu ketika di dalam ketaatan itu, di dalam penderitaan atas kehendak Tuhan, tentu Tuhan tidak akan membiarkan kita semua. Tuhan senantiasa menyertai, menguatkan dalam penderitaan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, Engkau ingatkan kami peran daripada suatu penderitaan di dalam kehendak-Mu. Seperti anak-Mu Yesus yang menjalani dan taat akan kehendak-Mu dalam penderitaan. Dia menerima kesempurnaan. Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami pun, ketika menghadapi penderitaan di dalam kehendak-Mu, justru di situ kami belajar menjadi taat kepadamu, menjadi taat kepada kehendak-Mu, dan kami akan memiliki kesempurnaan hidup, dan kami akan menerima kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, kuatkanlah kami ketika kami menghadapi penderitaan di tengah kehidupan. Malam ini ketika kami beristirahat malam, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Lindungilah kami ya Bapa, dengan kuasa-Mu di dalam roh-Mu, dan berilah kami kekuatan baru untuk boleh esok hari bekerja dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.